Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan gufran. Alhamma asyiri innaka liyamarun innaka liyamafil ma'allah. Wa maqali inna rahmatan syir alayya mafil ma'allah. Alhaqqa liyamafil ma'allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Beberapa hari ini Mama Ghufron Al-Bantani itu viral ya, menghiasi HP kita, baik itu di Facebook, di TikTok, di YouTube. Banyak sekali teman-teman yang membahas Mama Ghufron ini. Mama Ghufron ini mengaku bisa berbahasa Suryani, kemudian mengaku mengarang sekitar 500 kitab berbahasa Suryani. Ya. Sepengetahuan saya, Mama Ghufron ini sebenarnya sudah muncul ya. Kalau saya itu tahunya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Tetapi tidak ada yang membicarakan Mama Ghufron ini karena mungkin ya tidak ada yang tahu begitu. Kemudian setelah Mama Ghufron ini berada di barisan Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang mana beliau ini termasuk yang membatalkan nasabah Alawi, barulah Mama Ghufron ini viral ya. Teman-teman itu saya lihat tidak ada yang percaya ya dengan pengakuan beliau yang mengaku bisa bahasa Suryani ataupun mengarang 500 kitab yang berbahasa Suryani. Kenapa? Karena aneh. Bahasa Suryani yang beliau lontarkan itu aneh dan lucu ya. Makanya teman-teman itu banyak yang tidak percaya. Kalau saya sendiri tidak mau menanggapi itu ya. Tetapi menurut saya dari fenomena ini setidaknya ada 3 pelajaran atau 3 hikmah yang dapat kita ambil. Menurut saya setidaknya itu. Yang pertama adalah kita bisa lebih semangat lagi untuk mempelajari bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang baru ya. Agar kemudian jika ada seseorang yang semisal Mama Ghufron mengaku bisa bahasa Suryani, kita itu bisa tahu. Di kemudian hari, jika misalkan ada seseorang yang mengaku saya bisa bahasa ini, saya bisa bahasa ini. Kalau kita punya kekayaan bahasa yang kita pelajari, kita bisa membedakan apakah ini benar atau salah. Atau dia itu hanya mengaku bisa bahasa ini, atau sebenarnya tidak bisa. Kelemahan kita kan kalau kita lihat dengan adanya fenomena Mama Ghufron ini, teman-teman itu hanya ikut mengkritisi, tapi sebenarnya tidak bisa bahasa Suryani. Cuma ikut-ikutan saja. Alangkah baiknya seandainya teman-teman itu dulunya belajar bahasa Suryani. Sehingga bisa tahu, oh Mama Ghufron ini tidak bisa. Atau bahasa Mama Ghufron ini sudah benar. Kan begitu. Nah ini jadi pelajaran buat kita agar kedepannya itu bisa mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Tidak hanya bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Mandarin. Agar nanti kalau ada orang yang mengaku-ngaku, kita itu bisa membedakan apakah benar atau tidak. Yang kedua, dari fenomena Mama Ghufron ini, kita bisa semakin kritis menghadapi fenomena-fenomena yang ada. Ketika Mama Ghufron ini muncul, saya lihat teman-teman itu banyak mencari tentang Mama Ghufron. Dari latar pendidikannya, kemudian lingkungannya, teman-temannya, jejak digitalnya, apa yang beliau ucapkan, itu oleh teman-teman itu dicari. Tambah kritis lah teman-teman itu. Dan saya berharap nanti ketika ada fenomena-fenomena baru, teman-teman bisa sekritis ini. Artinya mencari informasi. Apalagi kan kalau di zaman sekarang itu banyak sekali bermunculan di YouTube misalkan atau di TikTok itu yang fenomena-fenomena yang menghebohkan ya.
yang seharusnya dari fenomena Mama Gufron ini kita juga harus bisa kritis ya. Apalagi kalau misalkan itu Ustadz Wahabi. Ustadz Wahabi itu kan gampang sekali mengatakan, oh ini bid'ah, ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada hadisnya, ini tidak ada riwayatnya, tidak ada ulama salaf yang mengatakan begini. Itu kan biasa kalau Ustadz Wahabi itu bilang begitu. Dari fenomena Mama Gufron ini saya harap teman-teman itu lebih kritis. Misalnya mencari tahu apakah benar ini bid'ah, apakah benar ini tidak ada hadisnya, tidak ada riwayatnya, apakah benar ulama salaf tidak mengatakan yang begitu. Itu kan yang bisa kita ambil ya, yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kita itu dari fenomena Mama Gufron ini tidak mudah percaya pada orang-orang yang penampilannya nyentrik atau nyeleneh. Karena banyak sekali, bukan hanya dari kalangan kiai, tapi di kalangan habaib itu juga ada. Misalkan yang penampilannya nyeleneh-nyeleneh itu banyak ya, yang rambutnya aut-autan, pakai cincin di 10 jari, pakai gelang, kemudian ada yang tubuhnya ditato. Itu kan banyak sekali penampilan-penampilan nyeleneh seperti itu. Yang kemudian karena itu nyeleneh, nyentrik, mudah sekali disematkan wali. Oh ini orang ini wali jadzab atau majdzub ya. Wali jadzab atau majdzub itu kan memang benar ada. Tetapi setidaknya dengan adanya fenomena Mama Gufron ini kita tidak mudah percaya. Tidak langsung, oh iya ini wali, oh iya ini jadzab atau majdzub. Kan tidak begitu. Teman-teman kan ketika melihat Mama Gufron itu kan penampilannya nyentrik atau nyeleneh. Dan kemudian ada sebagian santrinya yang mengatakan beliau itu wali. Kebanyakan teman-teman netizen itu kan tidak percaya. Tidak percaya karena hanya nyentrik dan nyeleneh. Kemudian disematkan wali. Saya harap nanti juga begitu. Entah dari kalangan manapun ya. Dari habaib atau dari kiai, kalau itu nyeleneh, nyentrik ya, kita tidak langsung percaya. Tetapi kita harus mengukur dulu kebenaran dari orang-orang yang menyematkan kewalian terhadap orang ini. Ya, saya senang ketika teman-teman netizen itu banyak yang tidak percaya atau lebih kritis lah. Tidak langsung karena Mama Gufron itu nyentrik atau nyeleneh langsung disematkan wali kepada beliau ya. Saya senang, saya harap nanti ketika atau yang sudah ada ketika ada habaib misalkan atau kiai, gus yang nyeleneh tidak langsung menyematkan oh ini wali, ini majdzub ya. Jadi kita itu harus hati-hati. Harus hati-hati dan mengambil pelajaran dari ini bahwa tidak semua yang nyeleneh, yang nyentrik itu wali atau majdzub ya. Saya pikir itu ya 3 hikmah atau 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari fenomena Mama Gufron ini ya. Saya pikir begitu saja, semoga dipahami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.